Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana gue main catur dengan politisi, ngomongin soal politik, ngomongin soal isu-isu kebangsaan, yang mana sebenarnya Skakmat ini adalah bagian dari alat promosi untuk Mensrea. Tur ke-10 gua, spesial ke-10 gua, yang akan tur April sampai dengan Agustus 2025. Penjualan tiket dibuka 10 Januari 2025 di mensrea.id. Mensrea akan ngebahas 100% soal politik, makanya alat promonya adalah sebuah talk show politik. Nah, ini adalah intro yang akan panjang, karena episode ini spesial untuk gue pribadi. Hanya ada 3 nama yang gue anggap sebagai idola gue di dunia hiburan. 2 adalah pelawak, yang 1 adalah, ya mungkin ada mas saya dikenal sebagai seorang komedian juga, tapi dia juga seorang penyiar radio, presenter. Sekarang politisi, tepatnya wali kota. Tur gue akan datang ke kota dia juga. Gue pertama kali mengenal dia SMA. Karena kakak gue penguasa radio. Kakak gue duduk di depan, dia yang menguasai radio. Radio yang dia nyalakan adalah Hard Rock FM. Gue untuk pertama kali ngeliat ada orang, gue gak tahu ini pekerjaan apa, tapi pekerjaannya kelihatannya menyenangkan sekali. Singkat cerita, waktu gue ke Bandung, radio itu berdiri di Bandung. Ada lowongan pekerjaannya, gue ngelamar, gue masuk ke situ. Lalu gue dapat kesempatan untuk jalanin program yang sama dengan yang dijalankan, bedanya dia di Jakarta, gue di Bandung. Gue dikirim ke Jakarta untuk training, yang training gue dia langsung. Pada akhirnya gue pindah ke Jakarta menggantikan dia, yang siaran bersama dengan Indi. Waktu itu, gantinya dia sama Indi itu susah sekali. Bongkar pasang, gak ada yang panjang. Sampai akhirnya gue masuk bersama dengan Stenia Gustav. Jalan panjang, dia mencapai sesuatu yang menurut gue cita-cita gue juga, punya late night. Late nightnya pakai nama dia lagi. Sehingga pada suatu hari gue punya kesempatan untuk punya late night yang merupakan versi gue dari The Daily Show-nya Jon Stewart. Orang pertama yang gue telepon adalah dia. Gue duduk di tangga rumah mertua gue, nanya apa yang mesti gue lakuin. Seiring berjalannya waktu, gue kemudian menjadi seorang komedian yang positioningnya lebih banyak ke politik. Dia jadi politisi. Gue mengikuti progresnya sampai dengan sekarang menjabat menjadi wali kota Bandung terpilih. Farhan, apa kabar? Baik sekali, Panji Pragiwaksono. Gila, gue ketemu idola gue loh. Lu mentor iya, guru iya, idola iya. Gimana ini? Tiba-tiba jadi Wali kota? Wali kota, kota kesayangan gue lagi. Gila ya? Kota Bandung, gue kuliah di situ, siaran di situ, ketemu bini di situ. Kakak saya kemarin keliling Bandung, dari Bandung Selatan ke Bandung Utara. Dia akhirnya nge-WhatsApp. Saya kemarin udah berangkat dari Dayakolot menuju ke barat, terus sampai terakhir di Dago. Terus, selamat bekerja adikku, pekerjaanmu berat sekali. Farhan, gue tuh pengen banget ngobrol sama lu tuh dari lama sekali. Terutama ketika lu udah mulai masuk partai Terakhir politik. kita ngobrol yang serius tuh waktu gua kampanye Pileg tahun 2019. Tapi itu juga serius gitu? Enggak sih. Di sebuah kafe di Cikini kalau nggak salah. Iya, nggak terlalu pakai handphone gitu. Iya, betul. Gua sekarang pengen ngeliat, sebenarnya yang gua cari dari obrolan kita itu adalah proses seseorang yang datang dari dunia hiburan sampai ke wali kota. Karena seperti yang kita tahu, orang yang datang dari dunia hiburan berpolitik banyak, tapi nggak semuanya punya substance untuk kemudian nyampe ke titik seperti ini. Kalau ada artis tiba-tiba jadi wali kota, nggak tiba-tiba ya pasti. Iya. Nah itu yang gue pengen tahu. Tapi kita lakuin itu sambil main catur. Boleh. Nanti pertanyaan pertama gue akan dimulai dari langkah catur pertama. Habis itu ketika permainan selesai, gue punya kesempatan untuk, lo mau main putih apa hitam? Aku hitam aja. Hitam aja, oke. Berarti gue duluan di sini. Iya. Nanti ketika langkah catur terakhir selesai gitu ya, entah karena skak atau karena resign, gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Oke. Tapi ini pakai magnet ya? Yoi. Sekilas aja ini karena kita masih setup, jadi basa-basi dulu. Lu dengar kabar radio tercinta kita Hard Rock FM? Udah lama diundang juga, tapi nggak sempet datang karena bentrokan dengan banyak acara pada tanggal 10 itu. Lu ngerasa ini nggak sih, Hari Selasa minggu lalu kan? Iya, tapi ngerasa ada kayak bittersweet gitu bahwa kita berdua kan besar di radio ya. Iya, banyak sih. Dan lu juga udah mulai dari sebelum Hard Rock kan?
Ya, di Hard Rock. Sebelum Hard Rock tuh aku kerja di 2 radio. Radio pertama tuh KLCBS. KLCBS tuh Karanglayung Citra Budaya Suara yang sekarang juga udah pindah kepemilikan dan lebih fokus kepada... Kok ada cadangannya? Bukan cadangan itu, jadi kalau misalnya kita pionnya nyampe bisa ditukar sama ratu. Oh, jadi dia punya 2 ratu? Memang punya 2 ratu. Aturan sejak kapan itu? Emang aturan dari zaman kerajaan kelihatannya emang kayak gitu dari dulu. Kita aja biasanya mainnya di pos satpam sih, jadi kita nggak tahu. Iya. Oh, ada ya. Jadi dengan 2 ratu bisa ngacak-ngacak gitu ya? Oke, siap. Gua mau mulai pertanyaan pertama ya. Ya. Gua mau mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama gue adalah, waktu itu jembatan lu masuk ke politik apa? Karena sebagai entertainer, buat gua ya, sebagai entertainer yang basicnya presenter, punya late night sendiri, punya program sendiri, apalagi dengan nama Om Farhan, itu kan udah pencapaian. Terus jembatan, dan gua tahu lu orang yang serius. Indi suka ngomong, Farhan serius banget nih kerjanya, bacain IHSG, apa dari dulu berita politik, baca koran gitu. Gua tahu ada keseriusan itu. Tapi gua tuh juga miss, gua nggak tahu tuh apa jembatan lu menuju politik praktis, dari mana, kenapa gitu. Kayak kalau perhatian sudah lama lah ya, apalagi jadi pembawa acara udah pasti lama banget gitu. Tapi memang saya itu punya kecenderungan untuk sebetulnya, ngajak orang untuk melihat sebuah masalah itu dari sudut pandang yang ada sudut pandang lain loh gitu. Hal pertama yang waktu diributin lah 2004 dalam talk show saya bilang, Aceh itu mengalami masalah yang sangat dahsyat gara-gara tsunami, tapi nggak usah di drama-drama sampai jadi rating TV gitu. Maka yang punya TV-nya marah sama gua. Terus pada waktu Mas Ahaye ya nikah di mana? Istana Bogor ya. Nah, beberapa hari sebelumnya Pak SBY mengatakan bahwa saatnya kita melakukan penyederhanaan gaya hidup, AC diturunin segala macam. Terus gue bilang ya, ini matching banget apa yang diomongin Pak SBY dengan pesta di Istana Bogor kemarin tuh. Itu pesta yang sangat sederhana gitu. Ya gitu-gitu tuh mulai tuh berasa tuh kan angin-anginnya kan. Ketemu Bang Yos gue sambut dengan lagu iramanya lagu I Did It My Way. Maka gue sambut dengan lagu I Did It Busway. Itu 2004-2005. Nah, si acara itu sendiri sebetulnya menampilkan sosok-sosok politik untuk membahas dengan cara yang sangat menghibur gitu ya. Nah, dari situlah kemudian gue mulai mengenal sosok-sosok politik di Indonesia. Nah, ini yang kemudian saya melihat bahwa apa yang kita lakukan ini bisa sudah maaf, aman, bisa ngasih dampak gitu. Maka orang politik pertama yang meng-hire gue untuk masuk ke politik sebagai MC deklarasi Wapres adalah Bapak Agung Gumelar tahun 2004. Is it? Ya, 2004. Di situ. Disitulah lu mulai beneran bersinggungan dengan politik praktis, tapi tidak masuk. Enggak, merinding aja ngeliat orang. Satu istora meneriakan kata-kata Agung Gumelar. Kok orang bisa percaya ya? What? Gitu. Ya kan? Ya, tapi kan terus. Harusnya bukan itu yang memancing, karena sebagai entertainer, orang mengelukan lu dan menyebut nama lu kan, atau menjadi populer kan sudah. Iya boleh-boleh aja, tapi bahwa people believe in this figure gitu, gua percaya lu pasti akan bisa gitu. Itu teh, wow, itu that's a shimmer in my whole body gitu, yang mengatakan bahwa, wow, ini wow sih gitu. Bahwa ada orang teriak-teriak, ngeliat Ariel, ngeliat siapa gitu, fine. Tapi bahwa ada orang percaya kepada sosok ini untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin jauh dari si orang yang teriak ini, itu teh wow. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata dengan politik, maka gue cari logikanya dong. Apa sih logikanya? Logikanya adalah bahwa dengan politik, lu bisa melakukan amplifikasi terhadap dampak yang perlu lakukan. You can be a very good person giving charity and everything, but with politics you're not just giving charity to 100%. You can actually create a policy yang akan memberikan pengaruh ke perbaikan hidup kepada 1 juta orang. Eta teh tertanam terus. Saat itu mikirnya gitu. Ya, tertanam terus sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai hari ini lu percaya bahwa satu orang politisi bisa memperjuangkan satu buah produk undang-undang yang bisa membawa perubahan? Bisa.
Satu orang. Satu orang. Ketika lu masuk ke DPR. Undang-undang TPKS. Kalau waktu itu Ibu Mega nggak menekan Pak Jokowi untuk meloloskan TPKS, nggak akan lolos tuh TPKS. Tapi kan itu kan karena elitnya yang nekan. Oh iya. Kan kita lagi mempertanyakan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas tuh aspiring. You have to be in one position sebagai politisi yang akhirnya mampu melakukan hal seperti itu. Nggak mungkin juga lu bermimpi suatu hari lu akan jadi seperti si film apa? Vendetta, is it? V for Vendetta. Ya. Apa? Kok itu jadi? Apa? Kenapa V for Vendetta contohnya? Kan V for Vendetta teh dia menjadi seorang renegade yang tiba-tiba mengubah dan menyebabkan. Oh iya betul. Nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Dalam dunia nyata tuh nggak mungkin. Gitu. Lu tuh mesti get into one position. Dan sebagai seorang politisi maka lu akan berbuat sesuatu. Artinya yang lu mau sampaikan adalah sebagai politisi, lu harus bangun karir lu sampai posisi di mana posisi penting itulah kemudian bisa menentukan. Artinya menjadi anggota DPR hanya jalan menuju that vantage point gitu, that strategic point. Iya. Harus. Kenapa? Saya rasakan juga karena ketika pada tanggal 2017-2018 aku langsung masuk ke kontestasi menjadi wali kota, ambiar. Mau setinggi apapun hasil survei dan lain-lain gitu ya. Tapi akhirnya kita sampai satu titik di mana memutuskan udah jangan dilanjut, belum matang lu. Lu belum matang nih, lu mesti mulai lagi dari awal. Keinginan untuk majunya itu atas dasar apa? Pede aja. Pede aja. Gak mungkin dong, Han. Bener. Masa pede aja? 2016 ya, pada bulan Januari. Karena, sorry gue potong, karena bagaimanapun, tahu nggak orang tuh lebih mempersepsikan lu orang Jakarta lu daripada orang Bandung. Iya itu dia anehnya. Padahal mah orang Bandung lu. Bandung bisa. Nah jadi ketika akhirnya memutuskan, lah wali kota lah, kan udah banyak juga nih, udah ngurusin Persib, nggak pernah ninggalin Bandung, lalala, yaudah, yuk masuk. Ketika masuk, maka hal pertama yang saya lakukan adalah reality check, gitu, how popular I am. Elektabilitas cuma 0,7, popularitas less than 50%. Jadi nggak jadi apa-apa dong gua. Ya udah yuk, let's work on it. Maka kita sama-sama bekerja di sana membangun selama 1,5 tahun sampai akhirnya elektabilitas 7%, dan sudah cukup mendapatkan popularitas di atas 70%, sehingga cukup eligible untuk menjadi salah satu bakal calon wakil wali kota. Walaupun bentuknya partai pada akhirnya kan. Pada akhirnya partai dong, itu gue belum masuk partai. Jadi udah jualan ke berbagai macam partai nggak laku, maka kemudian gue menyadari ketika mereka si partai-partai ini mengatakan ya kalau mau banget mah bayar aja segini dalam bentuk mahar itu. Partai apa aja tuh yang ngomong? Wah, adalah saya lupa banyak banget partainya. Sorry kalau lo nggak mau sebut partainya, sebut angkanya mau nggak? Rata-rata mereka minta range berapa? Waktu itu antara 2,5 miliar sampai 5 miliar. Tahun 2018. Rada kecil. Ya belum sebanyak itu. Karena tahun ini untuk wali kota Bandung yang pasang maharnya itu sampai 30 M. Karena dia mengklaim bahwa dia partai yang pasti menang. Partai apa tuh? Aduh, saya lupa ya. Yang pasti bukan partai pendukung saya ya. Jadi saya sama Erwin ini sebetulnya adalah least expected, bukan least expected, least wanted. Least wanted. Walaupun survei menunjukkan kita tuh yang paling tren positifnya paling tinggi kita berdua. Gitu. Jadi tanggal 15 Agustus saya mendapat kepastian bahwa Ibu Atalia nggak jadi maju, Ibu Umi Odet nggak jadi maju, dua-duanya istri mantan wali kota yang ratingnya tinggi sekali. Dan partai lain sama gitu. Ya kalau mau jadi nomor 2 sih boleh-boleh aja lah. Harganya waktu antara 2,5 sampai 30 M. Gitu. Jauh banget range-nya. Iya. Enggak sampai 2, 1,5 lah. 1,5 sampai 30 M. Bervariasi. Wah, gua nggak punya duit, gimana caranya ya? Malas juga nih kalau nggak maju gitu. Maka ketemu sama orang partai. Hari itu juga tuh, tanggal 15 sore, gue telepon ke pimpinan partai Nasdem. Siapa yang kira-kira mau sama gue? Ada nih dari PKB, namanya Erwin. Lu kenal nggak? Kenal sih, tapi kayaknya nggak cocok sama gue.
Udahlah, daripada nggak jadi aja dulu. Kenapa lu ngomong gitu? Kenapa lu bilang karakternya beda? Karakternya beda, basis masanya beda. Emang kenal? Kenal. Bukannya justru 2 itu 1 tambah 1 nggak 5? kepikiran. Oh, nggak Nggak kepikiran. Kalau gue sepintar lu mungkin dari dulu gue jadi wali kota. Ada bego-begonya juga, bos. Jadi, waduh, gimana ya? Udahlah, mikirnya cuma waktu itu gini loh. Pokoknya gue jadi calon. Berlayar istilahnya. Ketemu sama Pak Haji Erwin, salaman. Udah, yuk berangkat Pak, berangkat. Gitu. Berangkat udah. Dari situlah gue menyadari yang fenomena 1 tambah 1 sama dengan 5. Karena basis masa dia sangat berbeda dengan basis masa saya. Karakter sangat berbeda. Butuh waktu beberapa lama untuk kami saling menyesuaikan. Get into the rhythm, and then boom, gede. Dan itu semua berangkat dari sebuah fakta nyata bahwa tanggal 28 Agustus nih, Pak Erwin, besok kita daftar, siap-siap, yuk acaranya apa? Wah, banyak ide, bos. Baju hansip, motor, ina itu, deklarasi. Oke, siap. Pak Erwin ada uang? Nggak ada. Pak Farhan ada uang kan? Nggak ada. Jadi hari itu kita berdua teleponin orang-orang, donasi dong. Terkumpullah sekitar hampir 200 juta. Udah, jalan tuh acara. Seret, daftar, selesai. Nggak ada drama sama sekali. All good. Secara administrasi memenuhi syarat. Udah, pulang. 30 Agustus istirahat dulu ya. 31 Agustus kita pikirin lagi. Gimana caranya kita menghadapi kampanye yang tinggal sebulan lagi, tanggal 25 September. Maka yang kami lakukan adalah melakukan fundraising setiap hari. Up until today. Hari ini gue mesti fundraising. Untuk kebutuhan apa lagi kalau sekarang? Ada beberapa utang kan. Utang? Utang lah. Karena kampanye? Iya. Karena nggak ada duit? Iya. Karena kurang duit? Iya. Aneh. Nggak Kok aneh. menang? Bersyukurlah. Lah, walaupun punya utang, tapi menang. Kebayang kalau gue kalah, masih punya utang. kan, tapi maksud gue persepsinya kan yang menang pasti yang punya banyak uang. Enggak. Utang. Dan fundraising di saat... Sorry, ini utangnya untuk apa? Logistik, acara? Ada beberapa vendor yang belum dibayar, ada beberapa orang yang honornya belum selesai. Ada yang terpaksa pakai duit talangan dulu, minjem duit dulu deh, ntar gue ganti ya. Oke, gue talangin gitu. Oke. Ada, jadi gini, dalam project manajemen perusahaan, yang namanya cash flow harus selalu positif. Betul. Kalau sampai di satu schedule cash flow negatif, maka proyeknya mesti berhenti. Tidak terjadi di politik. Project manajemen politik itu jangan pernah positif. Karena begitu positif orang manja semua. Gua nggak mau gerak kalau belum dibayar, lo kan banyak duit. Gitu. Maka ketika saya tahu bahwa cash flow saya negatif, saya datang ke orang-orang yang gini, mau nggak kerja dulu? Kalau kita menang kita baru dapat sesuatu. Apa tuh sesuatunya? Anything. Lu mau apa? Lu mau bagi-bagi proyek? Kalau emang mau, gue kasih proyeknya. Lah, jadinya ini dong, politik balas budi. Lebih mending pada saat sebelum masa kampanye. Karena gue bukan siapa-siapa. Semua politik pasti balas budi, Ji. Nggak terhindarkan? Nggak mungkin. Mau di mana? Di mana politik tidak ada balas budinya? Kim Jong Un aja balas budi. Padahal Kim Jong Un ya, iya. Di Korea Utara. Balas budi ke siapa dia? Ya ke jenderal-jenderal yang bisa bikin roket luar biasa itu dibalas budi semuanya. Walaupun kalau nggak mati juga di tangan iya. dia. Semuanya gitu. Tinggal masalahnya sekarang kita mampu nggak mengelola si proyek yang kita kasihin ini memenuhi syarat-syarat legal yang benar gitu. Oke, satu hal memenuhi syarat-syarat. Sampai hari ini masih fundraising. Sorry, gue bisa saya cerita supaya ada frame jelas. Project management dalam politik itu cash flow-nya pasti negatif. Karena kalau positif orang pada manja. Udah gitu, nggak bisa gini juga. Cash flow negatif, schedule nggak mampu bayar, terus ya udah kita tinggalin yang ini ya, nggak usah kita cari jalan lain. Nggak ada. Harus ada. Kalau nggak kita nggak akan bisa menang. Harus ada. Harus bikin acara, habis berapa totalnya? 1 miliar. Mampus nggak ada duitnya, cuma ada 300 juta. Gimana caranya deh? Dengan 300 juta kita jadi dulu acaranya. Udah jadi, udah. Terus ada utang apa aja? Ya kita ina itu. Beberapa orang yang gagal fundraising akhirnya ngelepas asetnya. Jual. Gadaikan. Ini semua kayak gini? Ya. Semua prinsip manajemen kampanye ini? Semuanya sama? Ya. Tapi yang paling aneh dari yang gue dengar dari lu adalah bahwa saking kurangnya duit akhirnya berhutang. Iya. Dan hutangnya ini
yang nanti belakangan harus lu bayarkan dalam bentuk enggak. Utangnya ini utang duit. Utang yang gue mesti bayar pakai duit. ya lu bayarnya pakai apa? Masa pakai duit? Ya bukan pakai gaji janji proyek. Lah tadi ngomongin janji proyek. Janji proyek ada untuk beberapa orang yang kemudian mengatakan bahwa ini bukan utang, ini mah gua bantuin lu, tapi gua ntar minta proyek ya. Oke, boleh. Oke. Soal proyek tadi lu bilang selama ini secara hukum sah, nggak apa-apa dong. Tapi kan pertanyaan adalah proyek ini dibutuhkan sama warga Bandung atau enggak? Atau cuma Pastilah. dibutuhkan sama, tahu dari mana? RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, gini nih, ada hal yang menarik dari Deddy Mulyadi kita ngomong. Kalau mau bikin proyek jangan kebanyakan aplikasi. Dan gue setuju. Sebagai mantan Komisi 1 gue tahu banget. Yang namanya bikin aplikasi, kong-kali-kongnya banyak. Udah, nggak usah. Bikin proyek yang bisa menciptakan padat karya yang bagus. Nah itu. Maka proyek itu yang kita cari. Padat karyanya di mana? Makanya ketika orang datang ke gue, Pak Farhan, sampah masalah bagus. Saya punya teknologi ini. Enggak, gue cuekin semua. Karena kalau Yang gue lakukan adalah proyek untuk membina orang dari level rumah tangga, pekerja, dan pengangkut sampah untuk bisa melakukan pemilahan sampah. Secanggih apapun teknologi pengolahan sampah, kalau lu nggak ngirim sampah berkualitas yang sudah dipilah dengan tingkat reduksi di bawah 20%, nggak ada gunanya itu teknologi. Jadi hulunya gue beresin dulu. Nah ini proyek gede ini. In terms of very big hard work. Butuh orang banyak, maka butuh honor banyak. Oke, jadi dalam sorry lu belum jalan ya, tapi iya. dalam logikanya lu dalam logikanya lu adalah memang balas budi tidak terhindarkan. Enggak. Cuman gimana caranya proyek balas budi yang kita berikan kepada dia, A, tetap dibutuhkan sama rakyat, Ya. B, sesuai dengan rencana pembangunan lu, Ya. dan D, taat secara hukum. Menurut lu hal itu terjadi di semua lini. daerah nggak? Gue nggak Di bukan semua ngomongin daerah. soal Bandung. Sama. Karena gini, kenapa saya harus bisa megang orang-orang yang bisa ngerjain proyek dengan baik dan benar? Karena kerugian dan korupsi negara, korupsi yang disebabkan oleh kerugian negara terjadi ketika proyeknya mangkrak. Oh. Jadi siapapun yang kita tunjuk hasil lelang ini menang proyek, pastikan bahwa dia akan mengerjakan proyeknya dengan baik. Sorry. Ini gue sekarang jadi bagus juga Anda Farhan. Oke Farhan. Oke. Sebentar ya Farhan ya. Baiklah. Ntar dulu ya Farhan ya. Ya baik. Oke nih, ya udah kalau gitu saya jalanin aja deh. Oke. Tadi gue mau narik logikanya nih, Han. Lo kan punya RPJMD. Yes. Oke, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya. Salah satunya adalah sampah gitu misalkan. Itu emang dalam rencana lo? Iya. Iya kan? Oke. Terus lu buka tender dong. Ini mau bermitra sama siapa? Ya. Masuk dong 5. 5-5-nya oke. Bahkan 5-5-nya di antara 5 ini ada yang paling efisien, paling oke, tapi dia nggak bantu lu. Berarti lu bilang lu akan ngasih sama yang bantu lu, walaupun ini mungkin lebih efisien dan lebih bagus. Hanya karena balas bisa budi. gini, nanti tak pilih yang ini, tak panggil. Lu menang ya, tapi ada mitra lain 4 orang lu suruh jadi subkontrak. Boleh nggak? Kalau dia bilang enggak? Ya, jangan dong. Farhan, ini pantesan tim lu tadi bilang hati-hati ya kalau nanya sama Farhan. Iya, benar. Orangnya mulutnya nggak bisa gimana Ya, ceritanya nggak boleh? Kok gimana caranya? Ya, Jangan dong. Artinya gini loh. Dia bilang, Lu Pak, kalau dapat proyek dari pemerintah, ya, jangan pernah berpikir bahwa lu akan seperti mendapatkan proyek dari perusahaan swasta. Tuh ya, kerjain ya, lu jadi vendor. Gitu. Nggak bisa bos. kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Manajemen proyek pemerintah itu nggak pernah menjadi sebuah manajemen proyek yang rigid banget. Kecuali laporan keuangannya. Emang mesti rigid. Nggak, tapi kan bagi rakyat nggak tahu manajemen itu. Rakyat bilang, gue bayar pajak, gue punya hak untuk urusan sampah dikerjakan sama orang yang kompeten dan bagus. Kompeten. Iya, tapi kalau lu paksain untuk bermitra sama orang yang bantuin lu, Bermitra. Kan 5-5-nya bagus nggak? ya nggak tahu gue. Ya, kan kalau bagus. 5-5-nya bagus. Loh, 5-5-nya tender, gue nggak bilang 5-5-nya 5-5-nya bagus. tender, 5-5-nya bagus.
Tahu dari mana lu paling bagus, Farhan? Kan kita pelajarin satu-satu. Nah, tapi kalau misalkan orang ini ngerasa, gue udah bantuin Farhan, gue nggak ngerasa harus bagus, dapat gue proyek. Terus dia ikutan tender? Harus ikut tender. Iya, tapi kalau misalnya dia nggak bagus, Han, itu pertanyaannya. Di situ dia harus memperbaiki diri. Di situ dia harus memperbaiki diri. Lu yang bener dong. Kalau gitu perbaikin dulu dong daripada diajak tender. Ngapain diajak ikutan tender? Perbaikin tender dulu. Itu waktunya nggak besok, masih beberapa lama lagi. Semua orang suruh siap-siap. Pasti aneh lu, Han. Nggak aneh lu, Han. Gini. Aneh lu. Gua ngerti kalau lu bilang aneh. Karena lu masih berpikir dalam konseptual pengelolaan proyek ala perusahaan korporasi swasta. Enggak, pengelolaan proyek ala kompetensi berbasis merit. Iya, gua ngerti. Itulah korporasi swasta. Pemerintahan nggak bisa gitu. Loh, masa pemerintahan nggak bisa jalan dengan merit, Han? Bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi, ada tapinya. Tapinya banyak banget. I'm gonna open it for you. Satu, ada hal yang namanya beberapa proteksi untuk pelaku lokal. Itu penting pisan. Kedua, kita mesti memperhatikan juga apakah para pelaku ini memiliki peran yang besar kepada para penguasa. Penting pisan. Kenapa tuh? Karena gini, ada beberapa hal yang perizinan itu kadang-kadang di luar tangan gua. Oh, bisa kan lu kali kota? Kalau enggak, sungai di bawah, bukan di bawah gua. Oh. Kalau ada urusan sama sungai ya. Nah, hal-hal seperti itu jadi perhatian banyak banget. Banyak banget. Meritokrasi is important. Demikian juga dengan kompetensi. Iya. Itu yang mesti diperhatiin dulu, seperti gue bilang tadi. Kalau sampai nggak meritokrasi, nggak kompetensi, nggak kompeten, proyeknya rusak, kita ke bawah bencana semua. Ya kan? Ya. Bahwa ini gue udah tunjuk, lu yang menang ya. Ini menang nih, menang ya. Ini kerjain ya. Gua tau lu bagus, tapi lu kan banyak kerjaan lain. Lu bagi dong ke sini. Ini temen gue nih. Dengan asumsi temen lu ini juga kerjanya harus bagus, karena kalau misalnya mangkrak, lu yang jadi kena kasus korupsinya. Nah, karena si ini udah jamin pasti bagus, dan gua tahu ini bagus. Gitu loh bos. Nah, kalau memang mau berpikir persis seperti swasta ya, nggak ada yang jalan pak. Nggak akan ada yang mau ikut tender. Lu tau nggak betapa susahnya menyelenggarakan tender untuk pemerintah itu? Ada banyak proses administrasi yang sangat ribet, yang harus diikutin satu-satu. Saking ribetnya menimbulkan bisnis baru. Jasa menyediakan jasa untuk ngurusin administrasi tender pemerintah. Hal seperti itu ya hanya bisa terjadi sebagai bagian dari tujuannya apa? Supaya ada cara untuk mempertanggungjawabkan si uang rakyat ini lewat berbagai macam kontrol yang ada. Satu, inspektorat gue. Kedua, BPKP. Ketiga, BPK. Keempat, polisi. Kelima, kejaksaan. Keenam, KPK. Ini baru pengawasan yang ada hubungannya dengan penegakan hukum. Nah, untuk mencapai KPI-nya ada Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan. Dan termasuk juga di dalamnya ada Kementerian Teknis. Kalau misalkan gua perbaikin sungai, maka ada Kementerian Teknisnya mulai dari PUPR sampai ke berikutnya. Inspektorat ada yang kota, ada yang provinsi, ada yang kementerian dan lain-lain. Jadi akan banyak sekali yang mengawasi dulu. Nah, hal inilah yang membuat ini kaku banget. Kalau sampai kita menggunakan yang namanya kompetensi dan meritokrasi seperti yang dilakukan sama swasta, nggak ada yang mau ikut tender. Bahaya itu bos. Gue sih sebenarnya nggak sepakat ya. It's okay, nggak apa-apa. Memang gue juga awalnya nggak sepakat. Karena gue pikir waktu gue diminta menjadi direktur media di Asian Para Games 2018, gue juga berpikir hal yang sama. Wah, ini kok nggak bener ya? Wah, ini kok harus kan bisa aja langsung, lebih efisien dan lain-lain. Nggak bisa. Ya, gue rasa karena gini, ketika lu dealing sama, lu jadi vendor perusahaan gue nih, A gitu ya. Makanya akan ngawasin semua ada sistem yang ada di gue. Tapi ketika lu ngerjain proyek negara, sistem pengawasan akan datang dari berbagai macam pihak yang punya interpretasi sendiri. Ya walaupun kita sama-sama tahu
itu tidak menghalangi orang untuk pada akhirnya melakukan praktek korupsi. Iya. Iya. Tapi gue sadari satu hal bahwa yang membawa lu ke posisi seperti ini menjadi seorang wali kota adalah pemahaman lu terhadap bagaimana politik dijalankan sekian lama. Ya. Lu juga DPR ya? Iya. Periode kapan itu? Gue inget lu foto 2019, lu 2024 lu ngeposting lu lari di ya sih? dalam gedung Di DPR. dalam gedung DPR. Jadi gue mau ngasih tahu sama orang-orang, kalau Anda mau menikmati gedung DPR, datang hari Sabtu pagi, Minggu pagi, bilang aja Pak, menumpang olahraga boleh. Kelilingin gedung DPR itu 2,5 kilometer. Oke. Waktu lu masuk jadi anggota DPR, sorry waktu itu partainya Nasdem ya? Sampai sekarang ya? masih, Ya. males pindah-pindah. Waktu lu masuk situ dapilnya apa? Jabar 1, Bandung Cimahi. Waktu lu masuk situ Kok belum jalan ya? Iya, komisinya komisi 1. Itu kan kali pertama mulai beneran berpolitik gitu ya? Apa kegagapan yang terjadi ketika menjadi politisi? Gue nanya gini karena tampaknya lu sangat paham kini bagaimana cara politik bermain, termasuk pemahaman bahwa ya udah semuanya itu akan ada komprominya, semuanya itu akan ada balas budinya. Itu kan pasti datang dengan proses. Ya. Tapi waktu lu masuk pertama kali ke DPR kan lu hijau gitu. Ya. Apa waktu itu kegagapan yang terjadi? Komisi 1 basah pula. Oh, sok kuasa. Apa? Sok kuasa. Pak Farhan anggota DPR. Sok kuasa. Sok kuasa. Pakai Pak Dewan. Pak Dewan. Nomor mobil pakai kinclong. Lu ngerasa perbedaan sikap orang setelah lu jadi anggota DPR? Oh iya. Padahal lu udah artis kan? Heeh. Tapi ketika di DPR, lu ngerasa ada sesuatu yang beda? Yes. Wow. Wah. Apa tuh? Oh Adi, oh siapa gitu-gitu. Oh. Dan ada yang menarik. Jadi dari sekian banyak yang nyebelin ya, itu yang wah siapa Dewan, wah gitu, wah saya siap kerja gitu kan, just like, you know. Yeah. Lama-lama lu bisa mengerti bahwa, nah that's not original. Yeah. Tapi pada saat bersamaan gue akan berpikir bahwa misalnya gimana caranya gue dapetin dokumen-dokumen yang bisa membantu gue untuk pemahaman kerja. Bagaimana caranya gue bisa akses ke orang-orang yang ngerti banget permasalahannya seperti apa. Bagaimana caranya gue bisa akses ke beberapa tempat yang sebetulnya nggak mudah kalau orang biasa masuk ke akses tempat tersebut. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian, Bapak, saya kalah nih Pak, bentar lagi Pak. Enggak. Gue mah tugas gue memastikan permainannya panjang aja biar gak blunder guanya. Terus? Iya Pak. Aduh, apa ini? Nggak ngapa-ngapain gue belum mengancam apa-apa, belum mengancam apa-apa juga. Iya. Nah, terus? Dari situlah saya belajar bahwa hal pertama yang mesti saya lakukan adalah menunjukkan sikap. Di mana tempat saya, kapan saya harus merendah, kapan saya harus meninggi, kapan gue boleh sombong, kapan gue nggak boleh ngomong sama sekali. Itu tuh belajar, itu proses selama 5 tahun yang lumayan banyak lah. Gitu. Makanya kayak sekarang gitu, teman-teman gue lagi khawatir ketika lo ngejar ke gue tentang bagaimana cara menentukan proyek seperti itu. Itu bagian dari proses belajar itu sendiri. Gitu. Memang tidak mudah menjelaskannya. Tapi proses belajar inilah yang kemudian membuat gue merasa bahwa di politik mah lu teh bisa jago banget, tapi saking jagonya lu dijatuhin rame-rame. Wow. Beda kalau lu seorang penyanyi gitu ya. Jago banget. Wah. And then udah. Ya, jadilah gitu. Jadilah. Gitu. Kalau politisi nggak. Kadang makin lu jago, lu main sendiri, disikat bos, rame-rame isunya. Dan biasanya jatuhnya karena isunya nggak jauh-jauh dari, kalau sekarang korupsi, yang berikutnya kalau dulu kan masalah love affair, skandal. Saya waktu zaman dibawain acara itu pernah terlibat dalam skandal. Maria Eva dan Yahya Zaini. Betul, betul sekali. Lu kok diperiksa polisi? Kok lu? Karena gue dimintai kesaksian apakah betul Farhan memberikan pertanyaan pancingan kepada Maria Eva untuk mengatakan, ya saya disuruh aborsi. Hah, pas kapan ini? Waktu si Maria Eva curhat di depan gue dan mengatakan, saya sampai disuruh aborsi. Gitu. Di talk show lu? Iya. Oh lupa gue ini.
Gitu. Oh, dipanggil lah lu. Itu panggil gue ke polisi. Karena kan ada yang melaporkan, wah Maria Eva melakukan aborsi. Terus Maria Eva bilang, saya disuruh. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Ditanya sama Farhan. Gue dipanggil. Betulkah Anda bertanya? Tidak. Dia cerita dengan sendirinya. Ya, karena ketika ditanya, ya gue bilang pertanyaan itu saya apa misalnya yang sampai lu ngomong seperti itu. Ya, saya bukan pertanyaan, saya cuma reaksi kok. Oh masa? Aduh, gitu-gitu. Gue penasaran untuk tahu pada titik apa. Gini, gue mundur dikit. Sekarang ini kan lagi dibangun kesadaran bahwa seorang anggota DPR ketika janji-janji sama konstituennya gitu, kalau gue masuk, gue akan bawa isu ini. Pada akhirnya percuma. Karena ketika di dalam, dia mau ngomong apa juga, saya pengen semua atlet bisa punya uang pensiun. Tapi kalau partainya nggak pengen kayak gitu, bahkan komisinya nggak mau ngebahas itu dan nggak masukin itu ke prolegnas, nggak akan jadi apa-apa. Ketika lu masuk di DPR, you are part of a mob, you're part of a group gitu. Sehingga akhirnya anggota DPR itu cuma jadi jumlah badan untuk voting aja. Ketika itu terjadi, sekarang pertanyaan adalah, apakah lu sudah tahu itu sebelum lu masuk? Atau lu sadari itu setelah lu masuk? Setelah gue masuk. Apakah sempat ada perasaan kayak nggak berguna juga gue berarti? Nggak juga. Nggak ada idealisme pribadi berarti? Iya, nggak ada. Makanya disebut kolektif kolegial. Iya, kolektif kolegial. Satu hal yang lucu adalah ketika itu gue kan mengatakan kantor saya di DPR akan terbuka 24 jam. Itu janji politik saya, ya nggak? Ya. That's not possible. Oke. Karena gedung DPR itu, kantor anggota DPR khususnya, itu ternyata harus AC-nya mati jam 6 sore, lampunya mati jam 8 malam. Yeah. Kalau mau perpanjang, lu mesti bayar lagi. Berarti nggak bisa tuh, aku akan berjuang 24 jam untuk rakyat. Wah, aku ternyata bohong. Ternyata aku palsu. Karena aku tak tahu. Yeah. Gitu. Terus belakangan gue baru tahu kan, gue tuh suka bertanya-tanya gini, kenapa orang kok bisa interupsi di saat lagi rapat paripurna ya? Hebat banget nih, orang pinter-pinter banget gitu. Belakangan gue tahu, ketika gue dapat tugas untuk ngomong di paripurna, bahwa itu penugasan yang disediain bahannya. Sampai gue tahu kapan caranya menginterupsi, sehingga gue muncul duluan, dan jangan sampai muncul kalaham yang lain. You know, itu permainan. Ya, nah itu gue taunya setelah gue di dalam. Dan pernahkah lu, ini untuk yang nonton juga, Komisi 1 itu kan hubungan internasional, intelijen, apa lagi? Kominfo. Pada masa itu, pada masa lu jadi anggota DPR. Pertahanan ya? Yeah. Pada masa itu, ketika lu lagi di DPR, undang-undang apa yang waktu itu didiskusi? Gue pengen tahu aja. Undang-undang? Iya. Yang paling menonjol ya, karena kan gue jadi anggota badan legislasi juga. Balik. Yang ada urusannya sama kita, Komisi 1, itu yang paling penting adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Yang menurut gue sekarang bisa gue katakan itu undang-undang yang banci. Kenapa banci? Karena pada akhirnya kita berkompromi untuk lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi ini adalah sebuah lembaga independen yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepres. Dan kita menyadari setiap lembaga yang independen ditunjuk oleh Kepres itu akan menjadi lembaga yang nggak punya power. Kenapa tuh? Kepres menunjuk? Hasil kompromi semua partai, ngobrol. Berarti lu tahu kan nggak enaknya seseorang ditunjuk karena kompromi. Iya. Kenapa lu lakuin tadi? Ya harus. Kan lu tahu sendiri susahnya. Kalau nggak deadlock, bos. Kalau nggak nih undang-undang nggak ada jadinya. Politisi itu dinilai dari kemampuannya bernegosiasi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya gitu. Karena gini, kepentingannya banyak banget. Bahkan dua orang aja punya kepentingan yang berbeda. Ini jadi kepentingan yang sangat banyak kerasanya. Padahal dua orang ya? Padahal dua orang. Terus ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ini badan legislasi. Bertahun-tahun nggak beres karena ada dua fraksi yang menolak. Yang satu menganggap bahwa ini adalah liberalisasi seks. Yang PKS itu kan? Aduh, saya lupa ya. Saya nyebut. Oke. Satu lagi apa ya? Satu lagi itu. Kasih bocoran aja partai, gue lupa. Satu lagi itu partai yang memang pokoknya apa kata pemerintah gue enggak. Oh iya. Yang akhirnya sekarang dia bergabung dengan pemerintah. Iya, oke. Orangnya asik sih gitu tuh ya. Bagaimana fraksi, Mas?
Tidak. Terus sebelahnya dia kan, apa argumen lo? Tahu tidak aja dulu. Itu yang datang inisiatif dari DPR yang mana? Kan undang-undang bisa datang dari pemerintah, Oh iya, iya. didiskusikan sama lu, ada yang dari lu. Tindak pidana kekerasan seksual DPR. DPR itu. Iya. Dan itu adalah sebuah undang-undang yang akhirnya draftnya gue taruh di meja samping tempat tidur istri gue. Dan gue mengatakan, lu adalah konstituen gue yang ingin gue memperjuangkan undang-undang ini. There you go. Gitu. Itu simbolik sama gue. Nggak jadi itu barangnya? Jadi. Jadi ya? Jadi bos. Dan korban pertamanya adalah anggota DPR. Siapa? Ada namanya. Adalah? Dia diadukan oleh istri ketiganya karena melakukan kekerasan seksual. Oke. Gitu. Bukan dari partai itu? Partai apa? Yang dua yang nolak? Salah satunya ya. Ya lu tinggal cek aja kok. Iya enggak, gue cuma mancing. Enggak, kita kan ngobrol kayak gini biar ada yang nge-google aja di sebelah sana. Penonton pada nge-google apa ini maksud sama Farhan sama Panji. Oke deh. Kalau gitu gue, ya silakan jalankan langkah Anda. Ya pakai seksi aja. Kalau gitu pertanyaan gue adalah Anda nafsu sekali ingin makan itu semuanya. apa-apa biar seru dikit. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya seorang anggota DPR memperjuangkan gagasannya untuk bisa masuk prolegnas. Masuk prolegnas saja dulu. Pasti ada jalan politisnya dong. Panjang banget. Gue kasih 2 kasus yang menarik. Kasus yang pertama, Rieke Diah Pitaloka ditugaskan oleh PDIP untuk meloloskan draft undang-undang ideologi Pancasila. Apa tuh ya? Yang akhirnya menerjemahkan Pancasila seperti pidatonya Pak Bung Karno. 5-3-1. Pancasila, Trisila, Ekasila, gotong royong. Gitu. Nah itu ditentang habis. Itu jalannya berliku. Yeah. Yang kedua, Mbak Desi Ratnasari menggolkan undang-undang profesi psikologis kalau nggak salah. Profesi psikologi. Itu titipan partai juga atau maunya dia? Itu titipan gini. Lu kalau punya ide, lu itu ngomong ke partai dulu ya? Harus ngomong ke partai dulu. Oke, partai bilang oke, gila tembusnya panjang banget ya? Iya. Jadi pertama lu bikin lu draftnya, lu ketemu orang ahli-ahli semua, udah selesai draftnya, lalu lu bawa ke partai. Partai akan ngelihat, oh kalau gini sih mendingan jadiin usulan pemerintah aja. Kalau sepakatnya gitu, maka lu mesti cari mana kementerian yang kira-kira akan bisa. Apakah pendidikan tinggi atau apa? Kenapa partainya bilang, ini mah biarin jadi undang-undang usulan pemerintah aja bukan dari kita? Kenapa? Pertimbangannya 2. Satu, secara teknis lebih banyak orang-orang pemerintah yang tahu masalahnya. Yang kedua, ada konsekuensi anggaran. Ini, kalau konsekuensi anggaran, begitu dibilang, ini undang-undang dari siapa? Dari DPR RI. Ada nggak konsekuensi anggarannya? Ada. Berarti nanti di Banggar, DPR RI mesti memperjuangkan anggaran untuk itu. Berarti kalau misalnya gua masuk sebagai anggota DPR, supaya partai mau ngegolin atau mengiyain, gua mesti berhasil menciptakan semacam sense of urgency untuk partainya. Ya. Misalkan lu Ketua Umum Partai Catur. Ya, Ketua Umum Partai Catur. Gua ngomong, Han, ini ada isu. Apa? Isunya adalah misalnya film Indonesia harus bisa bertahan di bioskop 10 hari tanpa diturunkan, misalnya ya. Terus lu kan bilang, ngapain urusan bioskop? Tapi kita bisa mendapatkan dukungan dari pelaku industri kreatif, masyarakat ini. Ya. Ketika lu bilang, ada untungnya untuk partai gua, barulah. Ya, karena gua mesti mendapatkan justifikasi, gua mesti mendapatkan legitimasi dan lain-lain. Itu mah hal biasa terjadi. Itulah kenapa gua sadar banyak sekali anggota DPR tuh punya tim senyap sendiri. Ya. Untuk naikin isu. Yang gede. Iya. Ya. Nah, hal yang sama sebetulnya. Pengen gue bilang juga. Sorry, gue terusin ini biar ada tekanan ke partai untuk mau deh gue naikin nih isunya. Karena isunya lagi gede, gue menumpang. Ya. Kadang-kadang digerakin sama anggota DPR-nya. Ya, pasti itu. Kalau anggota DPR yang nggak ada yang gerak, susah juga ngerakinnya. Karena nggak bisa nembus ruang-ruang formal. Karena undang-undang itu mesti nembus ruang-ruang formal.
Jadi sama aja dengan lu sebagai seorang di perusahaan swasta nih, lu sebagai seorang marketer, tiba-tiba datanglah ke sebuah seminar dan mendapatkan fakta bahwa ketika marketing lu menggunakan gimmick yang lebih emosional, misalnya gitu ya, harusnya barang lu bisa beli laku. Kan tidak dengan serta-merta lu bisa membawa proposal dan disetujui. Ya. Film seperti Jerry Maguire gitu, memberikan contoh itu kan. Pada akhirnya di kick off juga. Itu terjadi sama semua. Dalam sebuah bentuk organisasi sih itu mah hal yang biasa terjadi sih, Bos. Lu udah jalan belum? Lu yang jalan tuh. Oh, gue yang jalan sekarang. Sorry. Main dulu kita. Kalau gue lempar pertanyaan, lu nggak gerak-gerak soalnya. Oh iya. Oke. Gua penasaran. Kayak arwah. Bercandaan hard rock banget ya. Gue penasaran. Kayak arwah. Gue penasaran. Pada titik apa lu mulai ngerasa eksekutif seru ya? Setelah jadi legislatif. Kapan itu gue menyerasa, oh iya jadi eksekutif seru ya gitu. Waktu Menkominfo gue di penjara, Pak Joni Plate. Karena korupsi kan? Iya, karena tuduhan korupsi ya. Karena terbukti korupsi. Iya itu juga. Kalau lu ngomongin tuduhan korupsi seakan-akan belum dijatuhi hukuman. Ya kan? Iya. Itu gue menyadari bahwa ternyata sehebat-hebatnya gue di legislatif, itu semua rencana impian besarnya hancur berantakan kalau eksekutifnya juga nggak bisa jalanin dengan benar. Sorry, jadi gini, from your perspective kasus itu kenapa, Han? Bagus pertanyaannya. Tapi saatnya lu jalan. Iya kan, gue sambil mikir. Gue kan sambil mikir, ya kan. Satu, memang ada masalah dengan tata kelola proyek. Oke. Terlalu ambisius bahwa sebuah lembaga yang biasanya mengelola anggaran 8 triliun tiba-tiba jadi mengelola senilai 16 triliun. Itu tuh susah, Bos. Kayak gini deh. Lu biasa belanja 500.000 sebulan. Tahu-tahu lu jadi kaya mendadak karena lotre sehingga lu punya uang 50 juta sebulan. Tapi kan kesepakatan anggarannya naik kan juga lewat lu. Iya. Karena waktu itu kita cuma berpikirnya bahwa wah, kita perlu banyak, ya udah berarti kita mesti spend more. Tapi pada saat itu kita seharusnya berpikir bahwa ada kapasitas yang mesti ditingkatkan. Yang mungkin butuh waktu dulu. Dari 8 ke 8,5, 9. Oh, udah siap-siap banget baru ke 12. Ini enggak, Bos. Dari 8 langsung ke 16. Wush, gitu. Dan konsekuensinya adalah yang mengakibatkan korupsi. Mangkrak. Kan hal pertama yang jadi masalah itu mangkrak. Si tower-tower yang tadinya dijanjikan di daerah-daerah terpencil itu nggak terjadi, nggak ada. Maka ketika BPKP, BPK, Inspektorat memeriksa semua nol semua. Gue nggak ngerti kaitan mangkrak yang identik dengan nggak punya duit dengan duit yang tadi lu bilang kebanyakan. Iya, karena gini. Ketika lu berpikir bahwa gue bisa berbuat banyak apabila gue dikasih duit, itu lu harus berpikir ulang. Apakah lu punya kapasitas nggak untuk mengelola duit sebanyak itu sehingga bisa memproduksi sekian banyak? Lu sekarang sekali ngelawak tuh dibayar katakan 100 juta. Ada berapa materi lawakan? Katakanlah 10 gitu. So biaya per lawakannya sekitar 10 juta rupiah. Gue kasih duit 10 miliar. 10 miliar ya, tolong bikinin tuh 10.000 lawakan. Ngeblank tuh gue. Ya pasti. That's what happened. Hal itu terjadi. Karena apa? Kapasitas kita belum siap. Tiba-tiba dikasih kewajiban dan duit. Nggak cuman, kamu harus bisa ya bikin 5.000 BTS gitu. Nih duitnya. Kaget pasti lo. Ngeblank lo. Mangkrak. Jadi harusnya kita menyadari ada kapasitas building dulu. Jadi letak kesalahannya ada di mana? Rame-rame sebetulnya. Kok lu nggak ikut di penjara?
Karena gue tidak melanggar hukum. Dan dia melanggar hukum. Yeah, unfortunately. Susah untuk ngomong rekan partai. Terlalu gimana-gimana ya? Ya, nggak bisa. Nggak Gua nggak boleh mengatakan, nggak boleh. Karena gue masih anggota partai. Emang nggak bisa ada faksi di partai? Nggak bisa ada perbedaan pendapat? Buat apa? Lah, kok buat apa? Buat Karena apa? sehat. Partai Nasdem itu nggak ada faksinya. Nggak ada. Aneh. Nggak ada. Masa lu sepakat sama semua isu, Han? Iya. Nggak sehat lah. Ya, Nggak sehat dan nggak demokratis. Pak. Semua tergantung Pak Surya Paloh. Jadi seperti kata Gene Hackman Partai di... apa ini? Partai Nasdem. Jadi, jawab dong. Partai apa nih? Partai Nasdem. Jadi kayak Gene Hackman di film Hunt for the Red October. Yes, saya tahu film itu, saya suka. Bukan Hunt for the Red October. Crimson Tide. Crimson Tide. Dia Crimson bilang apa? We are here to preserve democracy, not to practice one. Itu fiktif loh, Han. Iya, tapi itu dipercaya, bro. Menurut gue, dan nggak tahu yang nonton setuju atau nggak, menurut gue namanya Nasdem. Demnya tuh Demokrat. Tapi nggak demokratis. Awalnya tuh Sosdem, Social Demokrat. Bahkan Partai Komunis Cina aja menganggap dirinya adalah Social Demokrat. Gitu. Bahwa di dalam organisasi kecil bernama partai ini ada ketidakdemokratisan, itu mah kita terima aja. Yang penting begitu keluar, kita jaga demokrasi itu. Apakah sempurna? Jauh, bos, dari sempurna. Nggak mungkin. Contohnya Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta kan Pak Surya Paloh sendiri mengatakan, lu bisa kutip di semua media. Kalau saya boleh memilih daripada mendukung Ridwan Kamil, lebih baik saya memilih kota kosong. Kalau saya boleh memilih. Gitu. Tapi kan nggak bisa. Itu kesal juga sih gue bacanya. Tapi ya udahlah gitu. Okay. Atau seperti keputusan Pak Surya Paloh mendukung Anies 2 Oktober 2022. Gitu. Berat itu. Gue jalanin aja. Ya. Bukan berarti gue ditinggal juga sih akhirnya. Apa? Ditinggal juga sih akhirnya. Dengan sebuah alasan yang bisa diterima oleh Mas Anies. Yaitu? We have to accept. Apa? Ada alasannya. Ya apa? We have to accept Mas Anies. Gitu. Apa itu? Terus Mas Anies cukup berbaik hati untuk mengatakan, oh iya saya setuju Pak Surya. Alah, gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu yang terjadi. Lihat Mas Anies Baswedan sekarang pengangguran. Saking nganggurnya diundang ke podcast GJLS mau ngomong sama Rispo. Pak Anies Baswedan itu seorang kingmaker in the making. Anjay. Kingmaker in the making. Yes. Satu kena nih soalnya nih. Satu berhasil kan? 2. Kok 2? Ush, saya lupa. Iya benar. Kingmaker in the making. Gitu. Gue mau tarik mundur. Kita permainan Pak udah mulai rada. Ini sekarang lu nih. Oh, gue ya? Iya lu. Lu jalan yang mana tadi? Ini. Waduh. Oke, baiklah. Gue mau nanya, balik lagi. Kan tadi gue nanya, kapan momen lu sadar bahwa eksekutif ini is the place to be? Terus lu bilang, anjing. Ini, sorry. Mundur aja, gak usah malu. Tunggu dulu. Iya, baiklah. Tunggu dulu ya Farhan. Baik. Farhan. Iya. Ya udah kita ancam-ancaman dulu ya. Gua stare dulu. Aduh. Aku skak. Lucu juga Anda Farhan, Sekak ya Anda ya? Iya betul. Tampak terlalu fokus pada permainan. Udah tapi kadang-kadang gitu kan, Oke, gue nanya dulu. Apa? Setelah lu sadar tadi kan pernyataan lu menarik sekali. Ternyata gue udah capek mikir apa segala macam untuk mencoba memicu sebuah perubahan baik. Ujung-ujungnya percuma juga kalau mitra gue yaitu adalah eksekutif, kemudian nggak deliver atau ya jadi invalid lah ya, karena apa. Sehingga lu pada saat itu menyadari bahwa dari sisi posisi bermain politik, eksekutif jadi lebih seksi buat lo. Iya. Lalu langkah pertama yang lo lakukan apa? Lo kepikiran, kenapa kemudian eksekutifnya adalah
pilkada gitu. Ya mungkin masuk akal juga ya, lu menang dari Bandung. Iya, memang Tapi di situ kapasitasnya. Satu gini, secara politis dan legal, pilkada itu hasil dari pilkada, hasil dari pileg, hasil dari pilpres, nggak ada yang bisa mencat. Kecuali lu melakukan pelanggaran hukum berat yang ancamannya di atas 5 tahun. nggak hasil karena dipilih sama rakyat kan, bukan dipilih Ya, presiden. betul. Tapi lu jadi menteri, lu bisa diganti kapanpun. Betul. Apalagi jadi kepala badan apalah itu gitu ya. Lu menjadi KPK, lu harus fit and proper test DPR. Ya, PPK juga, iya. DPR tuh. KPU juga. Ya. Banyak deh Ya. gitu. Yang menurut gua bukan posisi eksekutif itu yang gua mau. Ya. Gua masuk ke posisi eksekutif yang Kedaulatannya ke rakyat langsung. ya, itulah kira-kira gitu. Bahasa lu bagus, gua suka. Nah, sehingga Kecuali lu korup parah, kecuali gue melakukan kejahatan yang ancamannya di atas 5 tahun, baru gue bermasalah gitu. Maka ya itu mah memang harus menjaga integritas saja kan. Nah itu yang gue lakukan. Akhirnya gue masuk ke eksekutif jadi kepala daerah. Oke, siapa? Berarti rutenya itu apa? Ngomong ke Pak Surya Paloh? Pak, Tahu rute ke atas, rute ke bawah nih. rute ke atas dulu. Rute ke atas saya ngomong dulu sama orang partai terdekat, Kota Bandung. Oh. Teman-teman saya mau menuju wali kota. Menurut kalian gimana? Kalau mereka bilang, siap om, kita bantu. Oke, gue naik ke provinsi. Pak provinsi untuk Kota Bandung, can you please reserve my seat? Oh, beda nih bahasanya nih ya. Iya. Can you please reserve my seat? Yes. Dah. Kenapa seperti itu, sorry? Karena nanti si provinsi, kalau di partai gue, yang akan merekomendasikan siapa calon dari partai yang akan ngisi di kota tersebut. Jadi lu nggak minta didukung. Saya mau maju, tolong dukung saya. Lu cuma bisa bilang, Can you pertimbangkan please- gua Ya, dapat 1 kursi. yes. Maka kemudian, Cara lu minta mereka menimbangkan pakai apa? banyak cara. Itulah kalau partai. Partai itu caranya banyak banget bos. Dari Ya, mulai 3 deh. 1, ikutan kegiatan yang non formal dan hobi. Oh. Oke. Tapi itu kecil lah itu. Nah, kedua, 2. ikut kemanapun dia pergi. Maksudnya? Lu harus dekat sama asistennya. Asisten siapa? Papa di mana? Oh, ini ngomongin soal puncak Nah, di level provinsi. iya. Bapak di mana? Oh, dekat dengan beliau. Gua datang deh. Ketiga? Yang ketiga, pastikan bahwa kalau di Nasdem ya, elektabilitas itu bagus. Karena kita berkeyakinan kita bisa melakukan monetasi terhadap elektabilitas tersebut. Keempat? Nggak ada, cuma 3 aja. Banyak amat 4. Ya kan, gue sih belum nemu yang gue cari ya. Nggak ada lagi itu. 3. Power of 3. Oke, sekarang. Lu kan bilang, reserve my seat. Hah. Berarti lu akan duduk bersama dengan orang lain dong? Oh iya. Oke. Pada akhirnya, how do you win dari level provinsi? Nggak mungkin sekedar nempel dong, semua juga nempel. Iya ya. Meyakinkan aja, terutama sih elektabilitas. Nggak, kalau di Nasdem ya, elektabilitas asli. Beneran. Jadi lu bilang, Berkat elektabilitas ini, maka kemudian datanglah gue ke Pak Surya Paloh. Pak, lapor Pak, saya udah bagus. Nah, di situ ada proses yang orang menyebutnya kontemplasi. Atau Pak Surya Paloh itu ya kayak gini nih. Ini Surya Paloh nih. Ini Farhan nih. Gitu. Ini Farhan nih bos. Ya kan? Maka Pak Surya Paloh bilang, Han, lu bisa makan ini Han. Tapi kalau lu makan ini Han ya, ini ngambek nih Han, terus sini lo. Gimana Han? Lu jangan ya, lu DPR aja, jangan dimakan deh. Lu majuin yang lainnya, nggak apa-apa ya. Surya Paloh kan udah. Gitu. Jadi gue bisa nggak maju. semua partai kayak gini nggak menurut lu? Pembicaraan. Mungkin, tapi ada beberapa partai yang beda mungkin mekanismenya. Kayak yang agak mirip nih, Gerindra, PDIP, Demokrat. Nasdem, 4 mirip. Kalau yang lain kayaknya enggak, mekanismenya beda. Gitu. Tapi kalau dia bilang, oke Han, Pak, saya mau dari sini Pak, gue dari sini Pak, gue I need to be here Pak. Oh gitu ya. Jalan lu kemana? Kesini Pak, gue makan ini ya. Terus kata Pak Surya Paloh, oke, go ahead, oke, ini gue makan nih Pak. Setelah lu dapat restu Surya Paloh, gue ganti. Ketika lu bilang sama Surya Paloh mau maju, Surya Paloh mengizinkan lu maju, support partai apa yang by default akan terjadi sama calon wali kotanya? Nyariin pasangan.
Nyariin pasangan. Nyariin pasangan, itu udah pasti. Itu nggak bisa dari lu? Gue bisa mengajukan. Tapi kalau partai ngajuin pasangan tuh asumsinya mereka ya sama gini juga ngelihatnya broad view. Lu mendingan nanti nih kalau mau kesini nih nyikat ini nih lu pastiin ya bahwa yang nge-backup lu tuh si ini nih. Oke, itu masuk akal karena pasti ada hitung-hitungan politik yang terjadi di level pimpinan partai. Oke. Duitnya Cari sendiri. di Nasdem gitu? Iya. Nasdem kalau dulu enggak. Dulu Nasdem duitnya banyak. Sekarang Nasdem duitnya gak banyak. Gimana kalau misalnya ada orang yang elektabilitasnya di bawah lu, tapi duitnya jauh lebih banyak daripada lu? Nah itu dia bisa jadi yang menang. Bisa jadi dia yang maju? Iya. Berarti Karena calonnya gini. Nasdem kere semua. Kere. Karena gini. Kalau dia bisa berkeyakinan bahwa dia bisa ngalahin gue, karena gini bos, begitu lo masuk ke masa kampanye, itu kan bakar duit banyak habis-habisan ya. Ketika lo udah gak ada yang dibakar lagi, lo gak bisa maju. Selesai hidup lo. Sekarang lu udah. Wah, susah nih. Nggak susah, ini gue lagi pusing ini sama permainan lu ini. Gue mengalihkan perhatian aja ini. Baiklah. Raja gue pusing. Itu Ji. Ci, lu kapan balik ke Amerika Ji? Besok, Skak. Ih, Ji. Ini kita bisa bolak-balik loh Ji. Nggak apa-apa. Baiklah. Tetap nggak terima kalau disekak. Padahal biarin aja nggak apa-apa kok ya, gitu kan masih lama kita masih bisa ngobrol. Oke, setelah lu dapat restu partai dan lu dapat calon wakil wali kota, lu mulai nyusun program, benar nggak? Program kampanye. Program kampanye, janji kampanye. Yes. Oke. Yang gue tahu biasanya kan ada think tanknya. Ya. Jadi lu ngumpulin orang-orang. Menurut lu isu apa nih? Apa yang penting dan apa yang penting untuk gua angkat? Bisa Dan jadi bagaimana cara menyampaikannya? Narasi apa yang mesti kita bentuk? Visualnya seperti apa? Guanya mesti gimana? Itu that's 360 lah pendekatannya. Tapi diuntungkan karena memang lu kan seorang public speaker. Ya, Buat alhamdulillah. lu lebih ideal untuk melakukan itu. Tapi terus udah gitu, sorry ya, gue benar-benar miss karena saya juga bukan warga Kota Bandung. Waktu itu janji kampanye lu apa? Yang lu janjiin apa aja gitu? Sampah hari ini habis hari ini. Sampai hari ini habis Habis hari ini. ini. Jadi gua akan mengganti jargon bukan buanglah sampah pada tempatnya. Karena gua nggak bisa jawab ketika ditanya buangnya di mana. Sampai hari ini diambil hari ini tuh teknisnya gimana? Lu yakin mau situ? Ya udahlah. Duh, anjing. Noh, pencet lu. Iya, teknisnya gimana, Han? Wah, nggak ada yang mau ditumpangin. Oh ya, sorry. Teknis ya? Sampah hari ini diambil hari ini. Yes, pemilahan dulu di depan. Selesai pemilahan. Lu berharap publik melakukan pemilahan sendiri? Kak, kita mesti edukasi. Makanya seperti gue bilang tadi, kalau ada yang nawarin teknologi sampah, gue cuekin dulu. Gue lagi cari orang yang bisa bantuin gue mengedukasi masyarakat sama tukang sampah. Supaya apa? Supaya gue bisa ngirim sampah yang sudah terpilah inilah sampah berkualitas tinggi yang bisa diolah lewat teknologi tersebut. Maka gue mengharapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Bapak Gubernur untuk nge-handle masalah pengolahan sampah. Ngangkat isu sampah gue ngerti, karena kan Bandung kan kemarin kan parah lah. Bahkan gue ke Bandung gue ngeliat numpuk segala macam parah lah. Bandung kan persepsinya cantik tapi tiba-tiba jadi kota sampah dan bau. Cuman lu berasumsi lu bisa ngajarin warga Bandung dan tukang sampahnya. Kenapa gue bilang tukang sampahnya? Karena pasti yang nonton tahu di rumah udah dipisahin. Pas dikasih digabungin lagi sama si tukang sampahnya. Katakanlah lu ketemu mitra yang bisa melakukan edukasi tersebut. Berapa lama itu kemudian bisa jalan sampai ketika edukasi itu terbangun dan kemudian proses pengambilan sampahnya jadi proper. Karena kan edukasi dulu nih. Ya, dalam 3 bulan harus menjadi sesuatu yang sangat populer. Dalam 3 bulan. Populer aja gitu. Yuk memilah yuk. Dari gitu. populer ke kemudian orang mau take action kan? Setahun.
Sehingga lu punya waktu berapa tahun lagi tuh? 4 tahun lagi. Kesel sih. Tapi gue percaya bahwa rekayasa sosial tuh nggak bisa instan. Dulu kita pernah dikejutkan dengan kenyataan bahwa ternyata social engineering bisa dipercepat dengan menggunakan sebuah instrumen bernama social media. Tapi ternyata nggak deep rootnya. Selesai di 1 generasi aja. Oke. Orang gampang lupa. Oke, itu satu. Apalagi janji kampanye lu? Yang berikutnya adalah puskesmas 24 jam. Saat ini puskesmas di Kota Bandung ada 80, gua akan nambah dulu karena ada 20 yang masih ketinggalan kapasitasnya, ini mulai naikin dulu kapasitasnya. Setelah itu akan ada rekrutmen tenaga kesehatan besar-besaran. Wow. Kenapa itu spesifik yang lu angkat? Soal itu. Ada isu kesehatan apa di Kota Bandung sehingga itu mendesak? Akses ke rumah sakit antriannya kepanjangan. Rumah sakit, Semua rumah sakit. RSUD kan nggak banyak ya. Terus juga rumah sakit swasta tipe C juga udah mulai menolak-nolak ya. Itu tuh di luar kuasa lu ya? Apa? RSUD? Atau di bawah? Kawasan gua. Oh, bukan di bawah Pemprov atau bukan di... Nggak, Pemprov punya, Pemkot punya. Tapi kan, ini kan bicara kapasitas, Pak. Gue cuma bisa ngebangun kapasitas 1.000 bed gitu. Tapi yang ngantri 2.000, ya. Jadi lu pikir daripada ningkatin kapasitas RSUD-nya, mendingan gue buka akses ke... Ya. Sini. Gitu. Nah ini udah dikurasi duluan, kalau puskesmas. Dikurasi dulu. Kurasi mana yang mampu untuk melakukan itu? Maksudnya gini, satu dikurasi masalah penyakitnya separah apa, sehingga perlu nggak dirujuk ke rumah sakit apa enggak. Kedua, ini kira-kira orang mampu bayar apa enggak. Kalau mampu, gue akan rujuk dia ke rumah sakit yang dia kira-kira akan mampu bayar. Kalau nggak mampu sama sekali, selesaikan di situ, atau kirim ke rumah sakit yang memang akan bisa nanganin orang-orang yang nggak mampu sama sekali. Oke. Satu lagi apa? Program, ada satu lagi nggak? Oh, Program. jabatan 0 rupiah. Jabatan? 0 rupiah. Apa tuh? Jual beli jabatan tidak akan terjadi. Nggak boleh. Simply this, kenapa? Nggak boleh. Udah nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Gitu. Lu ngomong gini karena dulunya apa? Dulunya apa? Apa yang terjadi sehingga lu ngelakuin itu tuh apa? Oh, karena banyak sekali kasus korupsi yang menjerat teman-teman gua kepala daerah itu karena jual beli jabatan. Ya, jadi lu pengen bikin Bandung faktor resiko terjadi korupsinya di kemudian hari turun drastis karena itu. Ya, tapi jangan. Ini justru paling obscure menurut gua karena ada yang mesti lu lobby, ada habit yang mesti lu ubah, ada yang nggak suka sama yang lu inginkan. Caranya jadi, apa tuh? Pendekatannya, nggak mungkin nego semua dong. Jadi pendekatannya pertama adalah pendekatan bahwa hai ASN, Farhan masuk ke Pemkot itu bukan ancaman ya. Gue mau jadi pemimpin lu aja, kalem. Nggak akan ada yang diganti sama gue. Kecuali lu ngaco. Boleh nggak gitu? Boleh. Ya. Wajar nggak? Wajar ya? Wajar. Tapi jangan juga lu berusaha datang ke gue bawa sesuatu terus, Pak, saya mau jadi ini, Pak. Saya siap bantu Bapak dengan apapun. Termasuk ya kalau kebutuhan Bapak ada apa, saya siap bantuin, Pak. Oh itu gue coret langsung. Gue jadi penasaran. Lu resmi mulai ngejabat kapan? Tunggu dilantik. Iya itu kapan? Antara 1 Januari sampai 10 Februari. Antara 1 Januari sampai 10 Februari. Baru setelah itu beneran resmi bekerja. Iya. Dari sekarang pasti udah mulai kelihatan. Udah, namanya tim transisi. Bukan itu pertanyaan gue kayaknya. Oke, salah gue. Lu pasti mulai kelihatan hal-hal di dalam apa ya? Balai kota ya? Yang membuat sulit lu merealisasi janji-janji lu. Betul. Itu adalah orang-orang dalam balai kota yang merasa bahwa dia punya backing di atas sana. Itu susah. Ini lu ngomong terbuka sekali ya? Loh iya kan, mereka kan mengaku. Ada yang ngaku, Pak, saya ini di backup oleh Intel. Terus gue bilang gini, bohong. Kok Pak bilang saya bohong? Intel kok bilang-bilang. Intel apa kamu? Tapi terus sama aja dengan orang datang pakai kaos FBI undercover. Oh, undercover katanya, kok bilang-bilang. Iya. Tapi kan maksud gue, itu real ya, bahwa lu akan bekerja dengan orang-orang yang menyulitkan lu karena kemitraannya
sudah berjalan dan nggak sejalan dengan lu lah. Iya. Afiliasi politik. Yap. Terus ngatasinnya gimana? KPI. Karena gini, KPI dari pemerintah kota itu, enaknya nih, itu udah banyak yang menentukan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Gue punya 2 KPI yang mesti gue penuhi. Dan gue berhak menentukan KPI gue sendiri. Jadi siapapun yang bekerja sama gue, lo harus memenuhi 3 KPI ini. Terserah deh lu afiliasinya apa. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa nutupin ini, gue keluarin nih. Ini aja, gue mah. Artinya kalau misalnya ini ada satu orang mau mempersulit ruang gerak lu untuk melakukan pekerjaan lu, itu akan tercitra dari KPI-nya. KPI-nya ini. Nah, ternyata dia bermasalah nih, nggak mencapai KPI. Maka dia teriak-teriak ke atasannya. Atasannya nggak mungkin sampai sederet itu banyaknya, bos. Atasan dia paling mentok ya 1 menteri lah. Karena satu-satunya kepala daerah yang backingannya presiden kan cuma 2 orang. Mas Bobi sama Pak Gibran. Ya kita nggak bisa apa-apa, itu mah udah given ya. Yeah. Gitu. Yang lain nggak ada. Setinggi-tingginya lu nggak mungkin lu tiba-tiba, Pak jangan macam-macam ya, saya ini di backing sama presiden. Nggak, itu bohong masih. Saya backingnya menteri. Nah itu mungkin. Dan itu terjadi? Itu terjadi. Kalau menteri, nggak usah takut tapi jangan dianggap remeh. Nggak usah takut tapi jangan dianggap remeh. Kenapa nggak usah takut? Karena menterinya banyak. Yang selevel sama dia banyak, bos. Oke. Artinya lu di backing 1 menteri, tapi ada menteri-menteri lain yang bisa menegasikan. Gitu. Iya. Okay. Tapi jangan dianggap remeh. Karena? Menterinya bisa jadi LBP atau Bali. Serem juga, bos. Iya kan? Iya. Gitu, Pak. Apa penyakitnya wali kota sebelumnya? Nerima duit. Apa yang membuat lu bisa memastikan itu nggak kejadian? Tolak aja duitnya. Gue susah juga tuh untuk... Itu gue susah mikirkan lu. Tapi dalam pengalaman gue nih, selama 5 tahun sampai hari ini, just like... Lu aja bilang lu punya utang, Han? Iya. Gue punya utang nih banyak. Terus ada seorang pengusaha beberapa hari datang, Pak, saya mau proyek ini nih. Ya udah boleh. Nanti saya kasih proyeknya. Selalu bener aja. Pak, baik Pak, ini saya udah siapin. Untuk Bapak, untuk ini ya membantu Bapak lah. Kemarin kan pasti banyak utang Pak, gini. Ya nggak mau. Terus bilang, harus Pak, ini daripada dari si Bapak ini. Bilang sama si Bapak itu, kalau dia maksa, semua proyeknya saya tolak. Akhirnya nggak jadi. Ya, karena gue akan bantu, karena gue tahu dia kredibilitasnya bagus sekali ngerjain proyek. I need his expertise, but not his money, not now, maybe later. Karena banyak Bandung itu ini begitu gue terima duit dari dia. Proyek. Begitu gue terima duit dari dia, ini lunas, selesai ya. Alhamdulillah, aduh, bos, terima kasih Bapak, bos. Oh, thank you. But pada saat itu gue jadi pegawai dia. Ya. Yes. Anjay, wali kota Bandung tuh guys. Nggak, ini buat koruptor maksudnya. Iya. Aduh, nggak boleh diulang ya. Tolong di-blur bisa. Janganlah. Jalan dulu. Oh ya, yakin nih? Yakin. Ya udah, ancaman datang. Saya sudah tahu Anda akan ke situ. Saya akan geser ke sini. Oh ya, oke, sip. Baiklah. Kita ngobrol lagi aja, Ji. Nanya apa? Nah, semua orang akan berasumsi bahwa kalau udah nyampe posisi wali kota, ya masa nggak gubernur? Itu ada di aspirasi lu nggak? Ada. Nanti tapi. Berapa lama? 2 periode wali kota dulu deh. Menurut gua, Anies Baswedan mau nyelesain 1 periode aja itu udah cukup sabar. Iya. Cukup sabar. Ngapain lu nunggu 2 periode? Karena mungkin Anda masih muda ya dalam politik juga, usia masih muda, masih punya waktu. Iyalah. Ya. Gua nggak buru-buru. Satu, gua nggak buru-buru. Kedua juga, Ji. Ya, dia ngancem aja. Ji, udahlah. Kenapa sih, Ji? Iya. Jadi saya bilangnya gini, saya mau jadi wali kota, tapi pengen kerja, bukan jadi portfolio. Kerja aja dulu ya. Jatahnya berapa? 2 periode. Oke, gue ceritain 2 periode. Jadi tantangan pertama saya adalah, ini 5 tahun pertama ini akan habis-habisan.
supaya sebagai petahana gue nggak kalah. Setelah menjalankan 2 periode, apakah saya akan maju jadi gubernur apa enggak? Yang melihat narah. Kalau insya Allah Tuhan mengizinkan, kan umur 64 tahun, Ji. Kenapa masih muda itu? I don't know, it's 64, man. 64 tuh umur gubernur. Oh iya ya? Iyalah, pas bagus itu. banget nih. Kamu pasti jadi penjilat. Nggak, tapi gue masih nggak nemu. Emang dalam janji politik lu, emang apa yang membutuhkan 2 periode? Banyak. Perubahan perilaku supir angkot dan penumpang angkot. Itu butuh waktu. Perubahan perilaku untuk apa? Lu mau bikin berjejaring Nih, kayak Jaklingko atau gimana? iya. Oh. Dimana si supir angkot ini harus berhenti di titik tertentu, nggak boleh ngetem, nggak boleh kebut-kebutan. Itu mesti diubah dulu. Emang anggarannya memungkinkan? Enggak. Lah gimana sih? Ya makanya mesti dicicil. Enggak, karena gue ngomong gini untuk yang nggak tahu konteksnya. Jakarta itu kan sekarang itu kalau lu lihat, pokoknya yang ada Jaklingko itu jalan mulu walaupun kosong. Karena mereka dibayar per kilometer, bukan per penumpang. Betul. Sehingga mereka jadi nggak nggak ngetem dan akhirnya nggak macet. Gue selalu bilang gini, gue tinggal di Romangun, tadinya di depan Arion tuh angkot doang penuh, sekarang kosong. Jadi itu membantu. Nah, lu bilang lu mau mengarah ke sana. Di Jakarta anggarannya ada untuk melakukan itu kan subsidi ya. Di Bandung tapi belum. Belum. Jadi mesti membangun dulu anggarannya ke arah sana. Itu sebabnya politik anggaran gue adalah gini. 1, gue akan fokus sekali pada melakukan berbagai macam subsidi untuk kelompok ekonomi kesejahteraan paling bawah. Tujuannya apa? Efek ungkit atau dongkrak. Nah, yang kedua nanti kebijakan gue itu. Oke, siap. Santai, nggak buru-buru kan? Nah, yang berikutnya adalah memastikan bahwa gue memberikan kesempatan berusaha untuk top 1% nih. Sebanyak-banyak investasi, peluang, dagang, whatever. Banyak gitu. Ini kota jasa di kota Bandung ini peluangnya masih banyak banget. As in today, okupansi hotel di kota Bandung di bulan November 80%. Good opportunity. Mari kita masuk rame-rame ke bisnis jasa gitu. Tapi di Bandung ada satu bisnis jasa yang belum berkembang sama sekali. Namanya jasa keuangan. Ayo masuk jasa keuangan. Apa tuh maksudnya? Jasa keuangan? Iya, kenapa belum berkembang? Jasa keuangan pasar apa? modal belum masuk. Oh. Pasar derivatif belum masuk. Pasar trading komoditas belum masuk. Baru ada kecil-kecil doang. Karena dia mitra gua, maka dia sempat sponsorin di Persib sedikit gitu. Tapi nggak pernah secara serius menggarap Bandung sebagai financial market gitu. Itu penting. Dari omongan lu tuh, lu mau nggak mau harus punya respon terhadap WUS ya? Iya. Itu kan isu juga tuh. Sorry, sampai sekarang tuh Parahyangan tuh udah nggak ada. Ya? Tapi untuk wisata doang. Maksudnya gimana cara nyaringnya? Wisata. Ya terus, kalau misalnya ada orang nggak mau wisata tapi pakai WUS, tapi pakai Parahyangan emang nggak boleh? Boleh tapi lama. Hah? Gimana sih maksudnya? Nggak ngerti gue. Lo kalau pakai Parahyangan kan 3,5 jam. Iya betul. Maka isinya wisata, santai, leleson. Enggak, soalnya waktu itu kan isunya kan Parahyangan akan dimatiin. Enggak bisa. Ada karena dia ada yang panoramik. Iya. Luar biasa indahnya itu. Iya. Oh jadi tetap jalan. Tapi maksud gue, apa follow up lu terhadap layanan yang udah jadi ini gitu? Ada tambahan apa? Ada support apa gitu? Karena kan ketika nyampe stasiun Padalarang kan ribet ya, tuh. Jadi selama orang itu masih dalam stasiun, di atas rel dan di stasiun, itu wilayahnya PT KAI. Iya. Maka gue akan nanya ke PT KAI, lu butuh apa dari gue? Kata PT KAI, nggak ada. Ya udah, itu urusan lu. Gue siapin satpam di luar, supaya begitu keluar nggak macet-macet banget. Emang sih, ya. Tuh galau-galau. Soalnya jalan depannya kecil banget. Yes. Bis ngantri dan segala macamnya. Supaya di luar nggak terlalu macet banget, gue bikin aturan sedemikian rupa gitu. Udah, sehingga gitu. Orang tuh betah gitu keluar masuk gitu. Transportasi Padalarang tuh nggak nyambung ke lu ya? Gak. Lu kan kota Bandung kan? Iya. Padalarang tuh KBB. Gubernurnya siapa sih? Sama, Deddy Mulyadi yang sekarang. Iya. B. Mahmudi. Iya.
in good terms. In me? Iya. Personally? Iya. We went to the same high school. Dengan partai? Oke, dia mah ASN. ASN mah bisa dikatakan dia ASN paling netral yang pernah gua kenal sih. Artinya harusnya nggak ada masalah tuh antara Nggak ada. karena kan ini kebutuhan Kota Bandung, Iya. tapi di luar kekuasaan lo gitu. Gue mesti ngapain Tapi kan gitu. gua ntar kerjanya sama Pak Deddy, nggak sama Bey. Nggak sama Bey. Gua nih. Ya. Ayo, kabur saya. Oh iya. Wah gila sih nih. Kan mainnya ugal-ugalan ya, nggak Iya. ada polanya ya. Oh tuh. Wah. Oke bos. Ayo kita main dulu nih. Baik bos. Seru nih, main dulu nih. Dimain dulu nih bos. Kemana Anda? Siap bos. Kemana Anda? Siap bos. Gitu permainannya. Oke, fine. Aduh. Ini gue tuh udah ini gue tolol banget sih ini permainan gue. Ugal-ugalan sih di Abis mainnya. nih gue nih anjing. Mau ngapain gue? Nah tuh. Tuh. Wih, cakep. Diancam kiri kanan saudara-saudara. Jangan sampai terjebak dalam masalah ini ya. Tanya lagi Lanji. Enggak, gue mau ngabisin permainan dulu nih. Ini gue udah tolol di permainan nih. Wali Kota Bandung oke juga. Diam, gue bingung. Main dulu kita. Main dulu. Gue mesti mundur. Sebetulnya emang harus mundur, tapi gue gengsi aja sih. Kan gimana hitung-hitungan politik. Iya. Aduh, kocak. Itu ada batas waktunya nggak sih? Masih pakai mikir lu ya? Oh ini ya gitu. Kalau Iya. habis waktu maka gue kalah. Iya, udah 0-0 ya. Tapi ya udahlah. Nggak, ini kan nggak dipakai, itu cuma kita pakai untuk ingetin siapa yang gerak aja. Aman. Tapi emang waktu talk show kita sudah mau habis. Iya. Udah panjang gitu. Iya baiklah. Gue mau bentar lagi. Oh gitu. Sat. Sorry. Boleh. Sat. Gitu. Baiklah kalau begitu. Nah kan gue jadi bingung. Ya udahlah sat. Begini aja. Nah tuh. Wah, makanya sat tetap mengancam saudara-saudara. Luar biasa. Kita geser ke sini. Ternyata tidak menyelesaikan masalah saudara-saudara. Ini gue udah nggak ada harapan sih sebenarnya. Udahlah, gue juga udah pengen nyelesain. Ya udah tuh. Gue mau nanya pertanyaan terakhir ini. We had a very good talk. Thank you so Very much. good talk. Very You insightful. corner me in some questions, which is good. Yeah, you cornered me in your chess move, which is Oke lah ya. okay. Gak usah dipakai dipikir lagi, Han. Ya udah. Nah, dah, gue resign. Gue punya pertanyaan terakhir buat lo. Siap, bos. Gue tuh nggak terlalu suka sama 100 hari pertama. Ya. Karena itu kayak, ya semua orang juga anggapannya sama. Ini kan keyakinan gue tuh dibentuk sama media lah. Tapi terus publik kebentuk opininya. Seakan-akan kalau 100 hari pertama itu nggak ada prestasi, oh ini jelek nih orang nih. Iya emang. Padahal kan jatuhnya akhirnya jadi quick wins gitu loh. Ya. Ngebangun ini kayak Pak Prabowo kemarin. Gue yakin waktu Pak Prabowo ngumumin soal gaji guru naik. Walaupun sebenarnya agak-agak shady juga gaji guru naiknya. Itu salah satu quick wins. Karena ada banyak hal yang beliau janjikan sulit banget tercapainya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang orang bisa ekspektasikan dari lu sebagai wali kota di 1 tahun pertama? Oke. Kan orang jadi bisa nilai dari keputusan yang lu ambil. Ya. Quick win itu sebetulnya diambil dari idenya FDR kan. Waktu dia pertama kali jadi presiden. Karena waktu Amerika lagi krisis berat. Kemudian kenapa mesti 100 hari? Karena itu Q1, Q2, Q3, Q4 dalam sebuah pemikiran korporasi. Waktu itu. Nah, jadi udah Q1 gua akan bikin ini gitu ya. Nah, maka memang harus ada jadinya. Itu sebuah kebiasaan tradisi politik. Iya. Itu sebabnya ada tim transisi yang mempersiapkan semuanya supaya dalam 100 hari ini kita bisa bikin sesuatu yang bisa ditunjukin. Gitu. Nah, setahun pertama adalah penataan ulang tata kelola Bandung. Yang berantakan dalam hal ini. Kepatuhan, pengaturan jadwal, sumber daya manusia,
gitu. Karena gini deh, gue kan nanya ke teman-teman kreatif gue yang hebat-hebat ini, lu butuh apa dari gue? Sebagai orang kreatif, lu butuh apa dari gue? Mereka bilang begini, boleh nggak banjir, nggak macet? Oh ya itu emang kerjaan gue, men, lu gak usah minta apa-apa. Karena anak-anak kreatif yang menjadi motor Bandung menjadi harum ini, memang mereka mah nggak butuh apa-apa dari Pemkot mah. Yeah. Bahkan ada sebuah kelompok gitu ketika bilang, Pak, Bapak bisa ngasih duit nggak buat kita bikin film gitu. Gue bilang, jangan pernah ngarepin pemerintah jadi eksekutif produser ya. Karena ada plafon-plafon harga yang bikin lu sebel nanti. Dan akhirnya diakal-akalin jadi korupsi. Dan jangan pernah ngajak wali kota yang ini main film. Karena ada aktor yang lebih baik daripada si aktor ini. Soalnya ada juga yang lagi dalam jabatan main film tetap ya. Udah deh. Udah deh gitu. Aduh lah, Nicholas Saputra jauh lebih ganteng dari gue kok. Ya. Nah, jadi jangan. Pekerjaan gue apa? Kerjaan gue bukan main film. Kerjaan gue mah menata jalan. Penataan aja semuanya penataan. Nanti gue akan meng-hire banyak orang untuk apa? Exposure media, mengingatkan gue untuk berkomunikasi sama masyarakat. Karena gue tipe orang yang kadang-kadang kalau udah keasikan kerja, gue cuma akan bilang begini. Kalau ada yang ngingetin, Han, communicate with people. Gue bilang, enggak, my work will speak for itself. Gitu. Ternyata sekarang nggak bisa. Maka gue akan butuh orang-orang untuk bantuin gue untuk menyuarakan hal itu semua. Gitu. Jadi gue sih akan fokus pada pekerjaan itu aja. Yang fokusnya adalah tata kelola yang lebih baik. Tata kelola itu apa teh? Mulai dari planning sampai compliances. Gitu ya bos. Kuncinya satu. Wali kota sama wakil wali kota jangan terima duit dari siapapun. Kecuali yang dikasih sama negara. Oke, idolaku, mentorku Farhan, selamat bertugas. Selamat datang di kota Bandung untuk memulai tanggal 19 April. Oh iya betul, 19 acara April. Apa namanya? Mens Rea. Mens Rea. Lu tuh berencana menonton? Boleh aja. Iya. Oke. Kalau lu nyaman. Gue sih nyaman, asal protokoler lu nggak ribet aja. Ya itu dia. Ntar tiba-tiba acara nggak boleh mulai karena Farhan belum datang. Gue mah jalan terus. Oh, nggak bisa dong. Lah, gimana ceritanya? Kamu kok nggak tahu diri. Mana aja paling juga nggak bayar. Iya, paling nggak beli tiket dia. Nggak bayar. Saya mendahulukan pembeli tiket. Saya bayar. Nah, kalau lu bayar, berarti lu bukan wali kota.